Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, kita akan berbicara tentang pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, yaitu ad-durus al-mustafadah min syahri Ramadan. Karena Ramadan itu bagaikan sekolah. Ramadan tujuannya adalah mendidik. Yang Allah inginkan dari bulan Ramadan sebuah tujuan yang sangat mulia sekali. Apa itu? Itu supaya menghasilkan ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syiyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini dia
tujuan yang Allah inginkan dari disyariatkannya bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu wasilah. Ramadan bukan tujuan. Wasilah saja. Yang diinginkan adalah tujuannya adalah membentuk ketakwaan di hati-hati kita. Saudara musliman, akhwal Islam, pelajaran di bulan Ramadan luar biasa sekali. Bagi orang yang memikirkannya, orang yang berusaha untuk memetik hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya dari bulan Ramadan. Apa pelajaran itu? Banyak sekali. Yang pertama, Ramadan melatih keikhlasan. Ramadan melatih keikhlasan. Karena saudaraku sekalian, siam, puasa itu kata para ulama adalah simbol keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali siam, puasa, maka sesungguhnya ia untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan pahala kepadanya. Subhanallah. Para ulama menyebut siam ibadatus sir, ibadah rahasia. Makanya di akal Islam, orang yang berpuasa itu hampir tidak dimasuki penyakit riya. Kenapa? Karena puasa itu sifatnya rahasia, tidak terlihat. Bisa saja ada orang yang puasa, pura-pura puasa, padahal tidak puasa. Dan ini akhlak Islam. Siam itu adalah merupakan keikhlasan kita dan bentuk keikhlasan kita di dalam beramal. Walaupun kita sendirian, tidak ada yang lihat, kita tetap puasa. Walaupun di dalam kamar yang sepi, tidak ada CCTV, tetap kita nggak berani untuk batal. Bukankah itu menunjukkan keikhlasan? Mengikhlaskan ibadah karena Allah semuanya. Dan tentunya saudaraku, ya, ikhlas dan hamba yang ikhlaslah hamba yang dipelihara dari godaan iblis dan tentaranya. Makanya ketika iblis, ya, berjanji untuk menggoda anak-anak manusia, anak-anak Adam, iblis memberikan pengecualian. Siapa yang tidak bisa digoda? Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diikhlaskan. Sebagian ulama mengatakan artinya diselamatkan dengan keikhlasan. Diselamatkan dengan apa? Keikhlasan, saudaraku sekalian. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari puasa Ramadan. Ramadan adalah bentuk kejujuran dalam iman. Ramadan adalah bentuk kejujuran dalam iman kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena puasa itu berat. Puasa meninggalkan makan, minum, syahwat dari pagi sampai sore, dan ini butuh kesabaran. Banyak orang akal Islam yang tidak sabar dengan puasa. Coba lihat, kita lihat KTP-nya Muslim,
tapi nggak puasa Ramadan, ada nggak? Banyak. Muslim, aku Muslim, tapi nggak mau puasa Ramadan. Tapi ada orang-orang yang nggak masalah deh, saya lapar, dahaga, yang penting saya pengen dapat pahala di sisi Allah. Tidak apa-apa saya puasa selama sebulan penuh, walaupun terasa lelah, yang penting saya bisa menaati Allah, saya pengen masuk surga. Itu menunjukkan dia jujur dalam imannya. Karena di antara tanda kejujuran iman, dia berani untuk mengorbankan sedikit dunianya demi untuk meraih pahala akhirat. Itu tanda kejujuran dalam iman. Sebagaimana sedekah. Sedekah kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu? Bukti. Kata Imam Nawawi, burhanun ala iman. Artinya bukti atas keimanan dia. Kenapa? Kenapa sedekah itu disebut burhan, bukti? Karena manusia mencintai uang, mencintai harta. Ketika ia sedekahkan, dia korbankan sedikit hartanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, itu tanda bahwa dia jujur iman. Bukti akan keimanan. Demikian pula siapa puasa. Orang yang berpuasa, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan keinginan makannya, minumnya demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam iman itulah yang sangat bermanfaat pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, qala Allah, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari yang bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur dalam iman. Allah mengatakan kejujuran iman di hari kiamat nanti itu sangat bermanfaat. Apa balasannya bagi orang yang jujur dalam keimanan? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah pun ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua, saudara-saudara sekalian, dari bulan Ramadan. Pelajaran yang ketiga dari bulan Ramadan yang bisa kita petik, saudara. Ramadan mengajarkan kesabaran dengan 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang keempat, sabar untuk menghadapi musibah. Ini 3 macam kesabaran, saudara. Sabar untuk menaati Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sabar. Sabar meninggalkan maksiat. Karena ketika kita berpuasa, kita diminta juga untuk meninggalkan maksiat. Karena kalau kita berpuasa, tapi kita tidak meninggalkan maksiat, puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Rasulullah bersabda apa? Man lam yada' qaula zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Allah tidak butuh kepada puasa dia. Allah enggak membutuhkan puasa dia, saudara. Maka ketika kita puasa, kita diminta mata puasa,
telinga puasa, lisan puasa. Makanya ulama salaf, para sahabat dahulu, mereka di bulan Ramadan lebih sering di rumah atau di masjid. Kenapa? Karena untuk memelihara puasa-puasa mereka. Karena kalau kita bulan Ramadan senangnya main ke mall, mata kita nggak bisa terpelihara. Kalau kita bulan Ramadan, ya ternyata senangnya main sana sini, kita tidak bisa memelihara puasa kita dari ucapan kata-kata yang tidak bermanfaat dan yang lain. Allah musta'an. Nah ini saudaraku sekalian. Maka Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Dan kesabaran itu modal keimanan kita. Allah, tidak mungkin kita bisa beriman kalau kita tidak sabar. Menjalankan perintah Allah butuh kesabaran tidak? Ya. Sholat butuh sabar tidak? Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu di atas sholat. Disuruh sabar di atas apa? Sholat. Harus sabar. Nah ini akhwat Islam saudaraku sekalian. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak bisa beriman kepada Allah. Karena iman itu hakikatnya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian pula kita sabar menghadapi lapar, sabar menghadapi haus, sabar menahan syahwat. Makanya luar biasa. Sangat menempa kesabaran kita. Di waktu malam kita sholat tarawih. Sabar sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Di waktu siang kita berpuasa. Sabar sampai buka puasa. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan orang yang sabar ya diberikan pahala itu tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas lagi. Insyaallah. Itu cuma sabar, Pak. Yang pahalanya tanpa batas itu cuma apa? Sabar. Ya. Pelajaran yang keempat yang kita petik dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang apa? Bersyukur. Apa itu syukur? Syukur hakikatnya yaitu apabila memenuhi 3 rukun. Syukur disebut syukur apabila memenuhi 3 rukun. Apa saja? Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakui dengan hati kita bahwa itu semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian kepada Allah. Rukun yang ketiga, mempergunakan nikmat itu untuk menaati Allah. Mempergunakan nikmat itu untuk apa? Menaati Allah. Itu syukur.
ketika kita puasa, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk puasa aja nikmat nggak? Allah nikmat. Makanya orang yang berpuasa diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Lisaim, kata Rasulullah SAW, farhatan. Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Apa saja? Yang pertama, farhatun inda fitri, gembira ketika berbuka puasa. Maksudnya gimana? Bergembira ketika berbuka puasa itu gimana? Iya, mencakup dua hal. Yang pertama, gembira karena kita mau makan. Makanya antum kalau mau maghrib itu, masya Allah, semangat ya. Sampai ada yang request ke Roja, Pak, bisa request adzan maghrib nggak? Enggak mungkin. Tapi yang lebih besar yang kedua, gembira dia bisa melaksanakan puasa di hari. Dan ini kegembiraan yang kedua ini lebih besar. Karena Rasulullah sabda, "Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, itu pertanda dia mukmin. Dia apa? Mukmin. Iya. Ketika antum buka puasa gembiranya karena makan, nggak ada pahalanya. Tapi kalau antum buka puasa gembiranya karena alhamdulillah hari ini saya bisa puasa, sehingga antum merasa gembira, maka gembiranya antum dapat pahala di sisi Allah. Ini kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Allah, membawa pahala puasa. Masya Allah. Ya. Lihat. Makanya orang yang berpuasa antara sabar dan syukur. Kata para ulama, orang yang berpuasa itu di siang harinya bersabar, di malam harinya bersyukur. Ya. Di siang harinya apa? Bersabar, di malam harinya apa? Bersyukur. Masya Allah, subhanallah. Berarti kita menggabungkan dua kedudukan yang sangat luar biasa. Sabar dan apa? Dan syukur. Saudara seiman, azan ya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya dari bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita kedermawanan, agar kita punya jiwa dermawan, dan agar kita tidak punya sifat pelit bin qoret yasmadid bin bakhil. Karena di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk banyak sedekah, tidak? Iya. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril. Kenapa di bulan Ramadan kita disuruh lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Karena pertama, ya, Ramadan bulan yang sangat mulia.
Dan amalan soleh yang dilakukan di waktu yang mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kenapa Rasulullah SAW semakin dermawan di bulan Ramadan? Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan keutamaan hadis. Apa? Rasul bersabda, "Inna fil jannah ghurafan." Di surga ada kamar-kamar yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Di surga itu ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Ini kamar yang istilahnya kalau kita nyebutnya VIP, yang luar biasa. Apa kata para sahabat? Liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah kamar-kamar? Kata Rasulullah, liman at'ama ta'am wa ada masyiyah wa aqabal kalam wa shalla bil laili wan nasu. Kamar-kamar itu untuk orang yang pertama yang suka memberi makan fakir miskin. Yang kedua, yang senantiasa puasa. Yang ketiga, yang memperbagus ucapan dan kata-kata. Yang keempat, sholat di waktu malam. Bayangkan, kamar-kamar yang istimewa itu untuk siapa tadi? Yang pertama, orang yang memberi makan. Di bulan Ramadan kita disuruh banyak memberi makan. Yang kedua, senantiasa puasa. Di bulan Ramadan setiap hari kita puasa. Yang ketiga, memperbagus ucapan dan kata-kata. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbagus kata-kata kita dan dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang keempat, sholat malam. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih. Masya Allah, kesempatan untuk bisa mendapatkan kamar-kamar yang istimewa ini luar biasa. Di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan kita disuruh apa? Dermawan. Ya. Sedekah, berinfak, apalagi kita sangat dianjurkan untuk memberi makanan orang berbuka puasa. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Kemudian apalagi? Kenapa Rasulullah semakin dermawan di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah SAW semakin dermawan di bulan Ramadan? Karena agar terkumpul pada kita pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Jadi kebaikan yang sangat banyak itu, kebaikan yang sangat banyak. Ternyata ada pintu-pintunya untuk masuk kepada kebaikan. Ternyata pintunya cuma 3. Pintu kebaikan, pintunya hanya ada 3. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, maukah aku beritahu kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Apa? Yang pertama, as-siyamu junnah. Puasa itu tameng, kata Rasulullah. Yang kedua, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Yang ketiga,
wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di malam hari. Lihat, ternyata pintu-pintu kebaikan hanya 3. Tadi apa? Hah? Puasa. Oke, di bulan Ramadan kita puasa nggak? Yang kedua apa? Sedekah. Di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Yang ketiga, hah? Sholat malam. Di bulan Ramadan kita pun sholat malam. Berarti di bulan Ramadan terkumpul 3 semua pintu kebaikan. Makanya Pak, tidak aneh kenapa di bulan Ramadan kita sangat mudah beramal saleh. Karena di bulan itu terbuka semua pintu-pintu kebaikan buat kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Apalagi Rasul mengatakan puasa itu tameng, perisai. Sedekah itu apa? Pemadam. Bayangkan kalau antum punya pemadam, punya perisai, sangat kuat Pak untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Saudara seiman, azan ya Allah. Makanya ini Pak, pelajaran yang keberapa tadi? Bahwa Ramadan mendidik kita supaya menjadi orang yang dermawan dan menghilangkan rasa kikir, bakhil, ya, koret. Itu penting sekali akal Islam. Seorang Muslim itu punya sifat dermawan. Apalagi banyak di antara kita, Pak, dermawannya itu pas punya kelebihan harta doang. Tapi ketika tidak punya kelebihan harta, jadi pelit. Ini salah. Ya, kesalahan banyak di antara kita, dermawannya ketika apa? Banyak duit. Tapi ketika kita nggak punya kelebihan harta, bahkan kalau kita sedang kekurangan, koretnya minta ampun. Ya enggak? Makanya Allah memuji para kaum Ansor. Kaum Ansor itu dermawannya baik dalam keadaan punya kelebihan, bahkan saat dia kekurangan pun tetap dermawan. Allah berfirman apa? Memuji kaum Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman, itu di kota Madinah, maksudnya kaum Ansor, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan mereka berusaha untuk membantu kaum Muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Ini kehebatannya. Makanya kalau antum dermawannya eksis, baik kaya maupun apa kurang, tetap aja dermawan, berarti memang top. Karena memang ada orang seperti tadi, Pak. Ada orang dermawannya ketika apa? Punya kelebihan doang. Tapi kalau ketika tidak punya kelebihan, jadi koret. Iya. Maka tentu ini imannya kurang dibandingkan dengan orang yang terus dermawan walaupun dia sedang kekurangan. Rasulullah SAW itu luar biasa. Tidak ada yang bisa seperti Rasulullah SAW. Kita tidak bisa mengalahkan dermawannya Rasulullah.
Sampai pernah ada seseorang minta baju Rasulullah. Maka Rasulullah masuk ke rumahnya, diberikan baju itu. Padahal beliau tidak punya baju kecuali itu. Beliau cuma baju punya satu-satunya, ada yang minta dikasih. Sehingga para sahabat marah sama orang yang minta. Kamu itu gimana sih? Itu Rasulullah nggak punya baju yang lain, kamu minta. Kamu tahu kan Rasulullah itu tidak pernah menolak kalau diminta. Kata dia, aku pengen bajunya Rasulullah jadi kain kafanku. Iya. Masya Allah, ikhwati Islam, saudaraku seiman, azani Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, saudara. Ramadan mengajarkan kita untuk mencintai ketaatan dan amalan saleh. Ramadan mengajarkan kita untuk suka kepada ketaatan, cinta kepada ketaatan. Sebab rasa suka, rasa cinta kepada ketaatan itu modal. Ada orang beramal soleh, berbuat taat, tapi hatinya tidak merasa cinta. Sehingga ketika Ramadan telah pergi, amalannya juga ikut pergi. Di bulan Ramadan baca Quran, baca Quran, Masya Allah. Khatam Quran, khatam dia. Setelah Ramadan pergi, udah hilang. Nggak baca Quran lagi, nggak mengkhatam lagi. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan dengan cinta. Beda antara orang yang melakukan perbuatan dengan penuh cinta dengan orang yang melakukan perbuatan tidak disertai dengan rasa cinta dan suka, tapi hanya sebatas beban aja. Kalau dia mencintai dan betul-betul menyukai, biasanya Pak akan mudah untuk dia langgengkan. Akan mudah untuk dilanggengkan. Makanya kan aneh. Ya, setelah Ramadan, ketika Ramadan hendak pergi, banyak ikhwah itu mengubah syair indah tentang Ramadan. Setelah Ramadan pergi juga amalan soleh. Baca Qur'annya udah enggak lagi, salat tahajudnya udah enggak lagi, puasa sunnahnya juga wallahu a'lam. Sudah seakan-akan tidak ada pengaruh sama sekali dari bulan Ramadan. Maka dari itu ya Islam. Dan ini pelajaran berikutnya dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk terbiasa di atas ketaatan. Terbiasa. ...30 hari atau 29 hari kita puasa. Setiap malam kita sholat tarawih. Setiap hari dianjurkan baca Al-Quran. Lihat, dibiasakan tiap hari. Terbiasa. Yang diinginkan dari bulan Ramadan, amalan ini jadi biasa gitu. Jadi kebiasaan hidup. Itu yang diinginkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang itu wafat di atas kebiasaannya. Bayangkan kalau kita kebiasaannya main game, meninggalnya biasanya juga lagi main game. Untung mau nggak meninggalnya lagi main game? Hah?
Kalau orang kebiasaannya apa? Main media sosial, TikTok-an, apalagi Facebook-an, sehingga jadi kebiasaan dalam hidupnya. Maka seperti ini dikhawatirkan Pak, matinya pun dalam keadaan di atas kebiasaan. Makanya akal Islam yang kita harapkan adalah kebiasaan di bulan Ramadan ini jangan ditinggalin gitu. Tetap kita lakukan, terus kita lakukan, saudara seiman, azan ya Allah ya. Iya. Udah masuk Isya dulu. Isya jam berapa di sini? Kalau di Cilengsi sudah masuk. 1 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, jadi asal Islam Ramadan mengajarkan kita untuk terbiasa di atas kebaikan. Dan ingat, kata Ibnu Qayyim, kalau kita tidak membiasakan kebaikan, kita akan terbiasa dengan ketidakbaikan. Jangan sampai kebiasaan kita ternyata kebiasaan yang tidak baik. Na'udzubillah. Atau setidaknya kebiasaan kita lebih asyik dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lebih asyik dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Seorang ulama salaf yang Muhammad bin Zaid berkata, dan juga diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, tanda Allah berpaling dari seorang hamba, yaitu si hamba dijadikan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita selama ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, itu artinya Allah gak suka sama kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah bagaimana keadaan kamu dalam hidupmu. Kalau kamu ternyata diberikan oleh Allah kesibukan untuk menuntut ilmu, itu artinya Allah ingin mengajarkan kamu ilmu. Kalau kamu ada kesibukan membaca Al-Quran, itu artinya Allah ingin mengajak kamu bicara. Kalau kamu disibukkan dengan sholat malam, itu artinya Allah ingin kamu bermunajat dengannya. Tapi kalau kamu ternyata disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan dunia dan yang lainnya, itu artinya Allah tidak suka sama kamu, berpaling. Nah, sekarang kita lihat, ya, makanya jangan sampai ada sesuatu yang lebih asyik daripada ketaatan, jangan sampai. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian, sudah masuk. Baik, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Baik, setelah sholat Isya kita lanjutkan lagi, lalu kemudian tanya jawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.